Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sobat peternak. Nah, jumpa lagi teman-teman sekalian ya dengan saya di channel Warna Langga, yang mana membahas mengenai seputar beternak ayam. Teman sobat peternak sekalian ya, kebetulan dalam pembahasan video saya kali ini ya, yaitu mengenai tips mengenai ya bagaimana cara perawatan ayam di musim penghujan teman-teman. Kebetulan ya sebentar lagi menjelang bulan 12 ya teman-teman, bulan November. Biasanya curah hujan di musim bulan itu cukup tinggi teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin berbagi tips ya mengenai cara perawatan ayam ya di musim penghujan teman-teman. Teman-teman ya, perlu diketahui sebagian peternak ayam ya di musim hujan ya menjadi banyak kekhawatiran sendiri bagi para peternak ayam teman-teman ya. Baik itu bagi peternak ayam Bangkok ya teman-teman, ayam kampung, ayam broiler dan lain sebagainya teman-teman. Beda halnya dengan di musim panas teman-teman ya. Kenapa demikian teman-teman ya? Karena aktivitas di musim penghujan ya banyak terganggu teman-teman. Mungkin mulai dari kebersihan kandang dan lain sebagainya teman-teman. Maka dari itu ya teman-teman, perlulah kita perawatan ayam yang lebih terstruktur teman-teman ya. Yang lebih tertata lagi ya. Karena teman-teman di musim penghujan teman-teman, banyaknya kotoran ayam dapat menyebabkan daya tahan tubuh ayam menurun teman-teman. Itulah mengapa di musim hujan perawatan ayam harus perlu cukup intensif teman-teman ya. Nah, kurangnya perawatan ayam di musim penghujan dapat menyebabkan beberapa produktivitas terganggu, mulai dari pertumbuhan ayam ya, kesehatan ayam, apalagi daya tubuh dan imunnya itu dapat menurun teman-teman. Lantas apa sih ya apa ya hal yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita lakukan dalam perawatan ayam di musim penghujan teman-teman? Ada beberapa cara ya ataupun tips bagi teman-teman sekalian ya untuk merawat ayam ya di musim penghujan itu sendiri teman-teman. Salah satu faktornya yang pertama akan kita bahas dan kita bongkar teman-teman sekalian ya. Pertama itu modifikasi kandang ayam kita, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan perlakuan pada pemberian air minum teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, perlakuan dalam pemberian pakan pada ternakan ayam-ayam kita. Dan yang keempat teman-teman ya, perlakuan pada ayam peningkatan daya imun bagi ayam itu sendiri ya teman-teman. Baik, saya akan bahas mengenai tadi ya teman-teman, modifikasi kandang ayam. Yang pertama tuh ya, tips yang pertama,
Apa sih yang dimaksud dengan modifikasi kandang ayam, teman-teman? Modifikasi kandang ayam itu yaitu tentang cara bagaimana kita menyiapkan kandang ayam kita di musim penghujan, teman-teman. Nah, itu teman-teman ya, yang pertama itu maksudnya ketika kandang ayam kita banyak yang ada yang bocor, teman-teman, cobalah teman-teman diperbaiki kandang ayam yang bocor kita itu. Apa? Karena takutnya air hujan ketika tercampur dengan kotoran, teman-teman ya, dapat menyebabkan dapat menyebabkan zat amoniak ayam meningkat, teman-teman, sehingga zat amoniak itu dapat terserap atau terhisap oleh ayam ternakan kita ya. Kemudian ya, mengenai pelakuan kandang ya, teman-teman, pembersihan kandang. Nah, itu masih satu jalur lah, satu arah dengan tadi tuh yang bahasan tadi tuh ya. Kenapa pembersihan kandang? Kenapa pembersihan kandang ya? Ya karena ketika kandang yang kurang bersih, teman-teman, kotoran yang banyak ya, pastilah banyaknya amoniak ya, banyaknya penyakit lah dan lain sebagainya, teman-teman. Saya sering bahas di video-video saya sebelumnya, teman-teman ya. Amoniak yang tinggi, teman-teman, jangan disepelekan itu mengenai kotoran. Itu sangat berbahaya ya bagi ternakan ayam kita. Pokoknya ayam yang memiliki kandang dalam jumlah kotoran yang banyak, tidak sering dibersihkan, itu sangat berbahaya. Dalam artian teman-teman, kotoran itu secara perlahan ya, nih, pastilah lama kelamaan menumpuk. Nah, tumpuk itu biasanya menimbulkan asam. Pastilah teman-teman, kita masuk kandang ya, apalagi ketika musim hujan basah, dicampur tuh kotoran itu sampai air hujan, wah, sudah dipastikan pasti baunya juga beda kandang ayam kita itu ya. Makanya perlu diperlakukan dalam pembersihan kandang ya. Nah, itu. Kemudian teman-teman, usahakan ketika di musim hujan, apalagi untuk perawatan anakan ayam ya, sudah saya bahas ya, perawatan ayam. Namun untuk perawatan ayam di musim hujan, anakan ayam di musim hujan belum saya bahas, yaitu buka tutup kandang ayam, apalagi untuk anakan ayam pitik, teman-teman ya. Anakan ayam usia sekitar 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan lebih. Ketika siang hari, cobalah kiranya teman-teman semua dibuka lah ya. Kenapa? Supaya terkena sinar matahari. Makanya di video saya sebelumnya saya bahas ya, usahakan kandang ayam itu menghadap sinar matahari baik pagi maupun sore, supaya terkena sinar matahari, jadi kotoran ayam dapat bersih, teman-teman. Nah, itu kalau malam hari usahakanlah kandang ayam itu ditutup lah, teman-teman. Kenapa? Musim hujan kan banyaknya angin itu ya, curah angin itu cukup tinggi ya, jadi sangat berbahaya, teman-teman, bagi kesehatan ayam kita. Nah, itu yang pertama tadi, teman-teman ya, mengenai modifikasi kandang ayam kita. Kemudian perhatikan dalam pemberian air minum. Nah, teman-teman, coba teman-teman dalam memberikan air minum di musim hujan ya, biasakan kasihlah sedikit beberapa obat ya yang dapat mencegah penyakit ayam. Yang sering terjadi sih banyaknya ngorok lah, teman-teman ya. Kalau saya pribadi, saya sudah bahas, teman-teman, saya biasanya menggunakan Tetracor ya. Ini yang seperti teman-teman nih bisa lihat nih. Nah, ini
kerak teman-teman ya. Sama campuran parutan bawang putih ya, bawang putih itu saya campurkan ke air minum ayam itu. Nah itu satu teman-teman. Yang ketiga ya, faktor yang ketiga, tips yang ketiga yaitu perlakuan dalam pemberian pakan untuk ayam kita sendiri teman-teman. Nah bagaimana caranya teman-teman dalam pemberian pakan ayam? Biasanya kan di musim hujan ya, usahakan ya dalam pemberian pakan ayam itu jangan sampai tercampur dengan kotoran ayam-ayam kita teman-teman ya. Jangan sampai tercampur dengan kotoran kita. Bersihkan setiap wadah-wadah pakan ayam ya. Kenapa? Supaya menjaga kesenangan kita. Usahakan pakan yang kita berikan itu selalu kering ya teman-teman ya, selalu kering. Biar apa? Ya biar ayam kita sehat-sehat teman-teman. Nah itu faktor yang ketiga. Kemudian teman-teman, faktor yang terakhir ya, tadi apa saya lupa. Faktor yang terakhir itu peningkatan daya tahan tubuh ayam itu sendiri. Nah apa yang dimaksud dengan peningkatan daya tahan tubuh ayam itu sendiri? Yaitu teman-teman bisa dengan melakukan cara vaksinisasi pada ayam ya, pemberian vitamin pada ayam ya, dan lain sebagainya. Dalam artian ya teman-teman mendekati musim hujan, usahakan teman-teman sudah mempersiapkan vaksin untuk ayam ternakan kita. Teman-teman bisa cari jenis vaksin yang bisa digunakan apa saja. Kalau saya sih biasanya menggunakan vaksin suntik, biasanya menggunakan merek Medivac teman-teman ya. Saya gunakan suntikan tuh ya, itu yang pertama saya gunakan tuh 2 bulan sekali teman-teman ya. Betul belum saya suntik semua ayam saya, nanti mungkin di bulan akhir 11 ini mau saya suntik semua teman-teman ya, karena demi menjaga kesehatan ternakan ayam saya. Terus apalagi teman-teman, vitamin banyak teman-teman bisa dicari ya, vitamin ya. Mungkin bisa menggunakan teman-teman memberikan buah-buahan seperti tomat ya. Kenapa? Takutnya di musim penghujan ayam bisa, karena musim hujan kurang sehat ya, bisa menyebabkan tembolok tidak turun lah. Bisa digunakan dengan pemberian tomat lah teman-teman ya. Tomat ya usahakan saya dicampurlah sama dengan sayur-sayuran teman-teman, namun tetap usahakan dalam kondisi yang bersih teman-teman ya, untuk tempat pakannya. Nah itulah teman-teman sedikit pembahasan mengenai tips perawatan ayam di musim hujan. Mudah-mudahan video pembahasan saya kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semua ya. Nah alhamdulillah ini ternakan ayam-ayam saya teman-teman, alhamdulillah semuanya sehat-sehat teman-teman. Mudah-mudahan usaha saya maupun usaha teman-teman semua baik ternakannya lancar terus lah gitu. Adapun kurangan lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya. Jangan lupa ikuti terus video-video saya selanjutnya teman-teman ya. Salam sobat peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat peternak.